Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Maulana dengan NIM 2401020039. Saya dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teorema Bayes. Nah, jadi teorema Bayes itu adalah suatu rumus probabilitas yang digunakan untuk menyelesaikan atau menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan informasi atau bukti yang telah diketahui. Teorema ini memungkinkan kita untuk meyakinkan atau memperbarui keyakinan awal atau probabilitas awal terhadap suatu kejadian setelah mendapatkan bukti atau data baru. Nah, teorema Bayes ini mempunyai sebuah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti akan diberikan. Untuk contoh rumusnya saya akan tampilkan di laptop. Nah, teman-teman, ini untuk rumus dari teorema Bayes. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal. Nah, nanti soalnya itu akan dikerjakan oleh teman saya, di mana kita akan menerapkan rumus ini sebagai sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nanti yang akan terdapat di dalam soal. Nah, teman-teman, sekian dulu dari saya. Nanti seterusnya akan dijelaskan oleh beberapa orang teman saya. Terlebih dahulu kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ahmad dengan NIM 2401020023. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Iqbal sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai ringkasan poin penting dari teorema Bayes. Nah, jadi ringkasan poin penting mengenai teorema Bayes yaitu poin pertama, teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat. Dan poin kedua, probabilitas awal dalam kurung prior diperbarui menjadi probabilitas posterior setelah adanya bukti. Poin ketiga, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A terjadi jika B diketahui. Poin keempat, probabilitas B dan A sama dengan probabilitas B terjadi jika A diketahui. Lalu poin kelima, probabilitas A dan probabilitas A dan B secara terpisah. Nah, lanjut ke soal yang pertama. Nah, di sini ada nomor 1, yakni soalnya dalam sebuah kota 1% penduduk memiliki penyakit X. Tes untuk penyakit X memiliki tingkat akurasi 99%. Jika seorang dites positif, berapakah probabilitas bahwa orang tersebut benar-benar menderita penyakit X? Nah, di sini diketahui poin X sama dengan 0,01%. Nah, lalu ada poin positif dari X sama dengan 0,99. Lalu poin positif dari min X sama dengan 0,01. Dan poin min X sama dengan 0,99. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu poin positif sama dengan poin positif dari X dikali poin X tambah poin positif dari min X dikali poin min X sama dengan 0,99 dikali 0,01 ditambah 0,01 dikali 0,99. Jadi hasilnya sama dengan 0,0099 tambah 0,0099. Jadi hasilnya 0,0198. Lalu di sini poin X dari positif sama dengan 0,99 dikali 0,01 dibagi 0,0198. Dan hasilnya mendekati 0,5 atau 50%. Begitu saja, sekian dari saya. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olan Maulana dengan NIM 2401020033. Jadi saya akan melanjutkan, itu adalah soal nomor 2. Sebuah pabrik memiliki dua mesin M1 dan M2. M1 itu memproduksi 60% barang dan M2 memproduksi 40% barang.
produk dari M1 ini cacatnya 1%, dan dari M2 cacatnya 2%. Jika sebuah barang cacat ditemukan, berapakah probabilitas barang tersebut berasal dari M2? Nah, caranya itu adalah kita tuliskan yang kita ketahui, yaitu peluang barang yang dihasilkan oleh M1 itu adalah 0,6 atau 60% tadi, dan P peluang barang yang dihasilkan mesin 2 yaitu 0,4 atau 40% tadi. Dan kita ketahui bahwa peluang barang cacat yang dihasilkan oleh M1 tadi adalah 0,01 atau 1%, dan peluang barang cacat yang dihasilkan oleh M2 adalah 0,02 atau 2%. Nah, pertama kita cari peluang cacat. Peluang cacat itu sama dengan 0,01 atau peluang cacat yang dihasilkan oleh M1, dan 0,6 atau barang yang dihasilkan oleh mesin 1 ditambah 0,02 tadi, yaitu peluang cacat dari mesin 2, dan 0,4 adalah peluang barang yang dihasilkan oleh mesin 2. Dapatkan hasil 0,006 ditambah 0,008 yang hasilnya adalah 0,14. Nah, cara kita mengetahui dari peluang cacat yang dihasilkan oleh mesin 2 adalah peluang barang M2, peluang barang yang dihasilkan oleh M2 itu cacat adalah sama dengan 0,02, yaitu tadi peluang cacat M2, dan 0,04 yaitu barang yang dihasilkan oleh mesin 2 dibagi dengan 0,014. 0,02 dikali 0,4 itu hasilnya 0,008 dibagi 0,014. Hasilnya itu itu hampir sama dengan 0,5714 atau 57,14%. Jadi kemungkinan barang yang cacat dihasilkan oleh mesin M2 itu adalah sekitar 57,44% barang cacat yang dihasilkan oleh mesin 2 atau M2. Baik, perkenalkan, nama saya Fadri Alfitra dengan NIM 2401020030. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 3. Di soalnya itu ada suatu ujian memiliki 3 topik. Ini peluang soal dari masing-masing topik adalah 0,3, 0,4, dan 0,3. Peluang lulus jika soal dari topik 1 adalah 0,8, topik 2 adalah 0,6, dan topik 3 adalah 0,7. Jika seseorang lulus, berapa peluang bahwa soalnya dari topik 2? Berikut penyelesaiannya. Di sini kita mempunyai 3 kelompok yaitu T1, T2, dan T3 dengan peluang sebagai berikut. Untuk P1 sama dengan 0,3, peluang seseorang berasal dari T1. PT2 sama dengan 0,4, peluang seseorang berasal dari T2. Seperti itu juga ada PT3 sama dengan 0,3, peluang seseorang berasal dari T3. Lalu peluang lulus berdasarkan kelompok. Untuk P lulus T1 sama dengan 0,8, peluang lulus jika dari T1. Selanjutnya P lulus T2 sama dengan 0,6, peluang lulus jika dari T2. Selanjutnya itu juga ada P lulus T3 0,7, peluang lulus jika dari T3. Selanjutnya kita akan menghitung peluang total lulus. Untuk mencari PT2 lulus, kita butuh P lulus terlebih dahulu. Kita akan menggunakan teorema peluang total. Berikut teorema peluang totalnya. Kemudian kita substitusikan nilainya. P lulus sama dengan 0,8 dikali 0,3 ditambah 0,6 dikali 0,4.
kemudian ditambah lagi 0,7 dikali 0,3. Selanjutnya ada P lulus sama dengan 0,8 dikali 0,3 ditambah 0,6 dikali 0,4 ditambah 0,7 dikali 0,3 sama dengan 0,24 tambah 0,24 ditambah 0,21, hasilnya itu 0,69. Jadi peluang total seseorang lulus itu adalah 0,69 atau 69%. Selanjutnya itu kita akan menghitung P T2 lulus dengan teorema Bayes. Nah, berikut ini teorema Bayesnya. Bisa saya sebutkan aja nanti biar lebih lengkap. Jadi teorema Bayes itu ada P2 lulus sama dengan P lulus T2 dikali PT2 per P lulus. Kemudian kita akan substitusikan nilainya, yaitu 0,69 dikali 0,4 per 0,69 sama dengan 0,24 per 0,69, yaitu 0,3478 sama dengan, yang di bawahnya itu ada sama dengan 0,690,6 dikali 0,4 sama dengan 0,690,24 sama hasilnya itu 0,3478. Jadi peluang seseorang berasal dari T2 dengan syarat dia lulus adalah sekitar 0,3478 atau 34,78%. Jadi kesimpulannya itu, kalau kita tahu seseorang lulus, maka peluang bahwa dia berasal dari kelompok T2 adalah sekitar 34,78%. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Cinto Abdurrahman Lawa dengan NIM 2401020038. Baik, kita akan lanjut untuk membahas soal nomor 4 dengan soal: dalam suatu tes detektor kebohongan, 90% orang jujur terdeteksi benar dan 90% pembohong terdeteksi berbohong. Dalam populasi, 10% adalah pembohong. Jika seorang terdeteksi berbohong, berapakah peluang bahwa ia memang berbohong? Nah, di sini kita diberikan sebuah soal yang dimana ada sebuah tes detektor kebohongan di mana 90% orang jujur terdeteksi benar dan 90% pembohong terdeteksi berbohong. Nah, dalam populasi 10% adalah pembohong. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan memakai rumus yang telah diberikan oleh teman saya tadi. Langsung saja untuk pengerjaannya, yaitu, nah di sini untuk PB-nya sudah ditentukan yaitu 0,1 dan PJ-nya itu 0,9. Nah, untuk peluang terdeteksi pada B sama dengan 0,9 dan P terdeteksi untuk J sama dengan 0,05. Untuk P terdeteksi sama dengan 0,9 kali 0,1 tambah 0,05 kali 0,9 sama dengan 0,09 tambah 0,045 sama dengan 0,135. Untuk PB terdeteksi sama dengan 0,9 kali 0,1 dibagi 0,135 sama dengan 0,667 atau 66,67%. Jadi untuk peluang bahwa seseorang berbohong yaitu adalah 66,67%. Baik, selanjutnya untuk soal selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sorhan Arya Pratama dengan NIM 24010200008. Di sini saya akan melanjutkan soal yaitu nomor 5. Soal nomor 5. Seorang dokter tahu bahwa 70% pasien dengan gejala tertentu memiliki penyakit A. Tes menunjukkan 80% akurasi dalam mendeteksi penyakit A. Jika pasien di tes positif, berapa peluang pasien benar-benar memiliki penyakit A? Sini saya akan membahas jawabannya, yaitu peluang pasien benar-benar memiliki penyakit A adalah 0,7 atau 70%. Lalu peluang pasien tidak memiliki penyakit A adalah 0,3 atau 30%. Lalu peluang tes menunjukkan hasil positif jika pasien memiliki memang sakit adalah 0,8 atau 80%. Lalu peluang tes menunjukkan hasil positif pasien tidak sakit adalah 0,2 atau 20%. Di sini kita akan menghitungnya dengan cara peluang tes menunjukkan hasil positif secara keseluruhan dihitung dengan mengalihkan peluang tes positif saat sakit dengan peluang sakit, lalu ditambah peluang tes positif saat tidak sakit dikalikan peluang tidak sakit. Hasilnya yaitu 0,56 ditambah 0,0,6. Hasilnya sama dengan 0,62. Selanjutnya di sini kita akan menghitung dengan rumus Bayes, yaitu dengan cara 0,8 dikali 0,7 dibagi 0,62. Hasilnya 0,9032 atau 90,32%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari kelompok 7 dengan NIM 2401020024. Kesimpulan dari materi teorema Bayes merupakan alat penting dalam teori probabilitas yang memungkinkan kita untuk memperbarui peluang atau keyakinan terhadap suatu peristiwa berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Dengan menggunakan rumus Bayes, kita dapat menghitungkan probabilitas bersyarat secara lebih akurat dalam berbagai konteks seperti diagnosis medis, pengujian, dan pengambilan keputusan. Teorema ini mengajarkan bahwa data baru dapat mengubah keyakinan awal atau prior menjadi keyakinan yang diperbarui posterior, sehingga sangat berguna dalam situasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Sekian kesimpulan yang kami dapatkan dari teorema Bayes. Jika ada salah, mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum.